Oke, ketemu lagi ya. Hari ini udah hari Senin. Gak kerasa ya market kita yang untuk bulan Maret ini tinggal sisa berapa hari lagi? 1, 2, 3, 4 hari lagi, 4 hari efektif ya. Nah, terus dengan berakhirnya 4 hari ke depan berarti kita sudah melewati first Q ya. Jadi teman-teman kalau lihat nggak berasa ya. Nah, so far achievement apa yang kita udah dapat selama first Q. Nah, kalau kita recap ya soal makro mungkin ya, kalau kita lihat secara garis besar IHSG ini kan akhirnya sempat all time high ya. Kemarin waktu itu di 15 Maret atau 15 Maret atau 13 Maret yang waktu itu even dia all time high tapi dia nggak pernah bisa sustain ke atasnya. Nah, secara teknikal mungkin kita bisa antisipasi ya, walaupun secara fundamental sebenarnya market ini harusnya masih cukup oke ya teman-teman. Apalagi kemarin overhang kalau kita lihat pemilu yang kemarin mungkin yang diantisipasi hasil pemilu akan ada ricuh apa segala macam, ternyata turnout sebenarnya oke, baik-baik saja ya. Nah, hari ini apa yang baru? Hari ini sebenarnya kita bisa lihat ya kekhawatiran soal market. Kalau makanya teman-teman lihat ya market Asia itu tutup negatif ya atau merah ya. Nah, terus juga dari sentimennya The Fed itu mungkin sepertinya akan terlihat ragu-ragu atau belum mantap nih untuk untuk cut rate soon. Yang kemarin kita mungkin ekspektasinya bulan Maret terus mundur lagi, market melihat The Fed mungkin akan sesuai plannya di first half, or pernyataan terakhir atau yang dilihat sama market ini The Fed ini sepertinya belum yakin untuk cut rate lebih awal. Jadi yang dikhawatirkan sama mereka adalah inflasinya itu masih belum cukup stabil. Jadi bisa aja The Fed ini sepanjang tahun ini nggak mengadakan cut rate ya selama 2024. Walaupun sooner later cut rate ini bakal kejadian. Nah, karena ketidakpastian itu otomatis ya market harusnya lebih antisipasi. Takutnya kalau nggak jadi cut rate, otomatis orang-orang lebih berhati-hati untuk pinjam bunga kredit misalnya, karena bunga kreditnya jadi mahal ya. Terus juga kalau nggak ada cut rate, berarti ya yang namanya properti itu juga orang mau pinjam kredit juga lebih harus hati-hati. Nah, anyway, berbicara soal itu kita masih lihat juga gimana sama IHSG-nya. Nah, hari-hari gini kita lihat ya teman-teman ya, IHSG-nya tuh udah mulai di level-level resisten, terus juga pergerakannya juga seperti habis kayak kehabisan bensin ya. Nah, jadi strateginya apa? Strateginya nanti mungkin saya coba bagikan beberapa ini ya. Sebentar. Nah, strateginya yang paling gampang itu kita bisa lihat dari di bulan April. Saya percaya kalau pola itu berulang nih teman-teman. Jadi kalau semuanya bulan April tahun lalu itu barang-barang yang naik itu small cap ya, bulan April yang sama tahun ini mungkin tend to be small cap yang jalan. Or LQ45 nggak begitu perform, mungkin yang perform di Kompas 100. Nah, itu mungkin teman-teman bisa ngeliat dari situ. Nah, sebelumnya saya coba balik kameranya dulu supaya kita bisa lihat sama-sama chart yang bisa kita analisa. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, ini sebenarnya chartnya IHSG ya. Kalau teman-teman yang lihat technical itu sebenarnya kita sedang berada di resisten nih. Terus kita bisa ngeliat ya potensial dia divergent. Nah, berarti kalau seumpamanya view kedepannya ini IHSG harusnya turun, apalagi ini ada 1 gap, 2 gap, 3 gap, 4 gap, 5 gap ya. Let's say sampai gap yang paling dekat, berarti kan harusnya kalau closing gap ini IHSG cenderung turun yang pertama. Nah, berarti kalau semuanya cenderung turun, yang berarti IHSG ini harusnya kan barang-barang yang big caps ya, LQ45, banks, or segala macam. Make sense gak kalau banks ini jalan ya? Banks ini atau sebenarnya barang-barang big caps lain itu turun. Nah, kita lihat ya, big banks ini pada Januari sampai Februari kemarin udah rally, apalagi BMRI itu rally 22% ya. Nah, kalaupun misalnya turun, ya mungkin ya yang buat turun ya barang-barang yang gede. Nah, kita punya view satu nih, teman-teman kalau lihat ya. Ini saya coba share dikit ya. Ini hasil data yang kita ambil ya.
Ini nih barang-barang LQ45 ya, teman-teman bisa lihat ya, yang kurang lebih di 5 April, di April ya, selama 5 tahun belakang ini dia berhasil perform ya, kurang lebih 80% chance dia untuk naik ya, di Astra, Inco, BBCA lah. LQ45 yang sama selama 3 tahun. Nah, itu teman-teman bisa lihat returnnya. Nah, karena kita ngelihat mungkin market itu di bulan April cenderung lebih slow, makanya kita coba compare sama Kompas 100 nih teman-teman, indeks. Nah, ini yang sebelah kiri ini sebenarnya indeks Kompas 100. Nah, teman-teman bisa lihat 5 tahun terakhir positif, 3 tahun terakhir positif. Nah, ini kurang lebih ya, dari Kompas 100 itu lebih banyak nih barangnya selama 3 tahun, 5 tahun berturut-turut itu berhasil perform nih. Apa aja? Nah, barang-barangnya MPMX lah, ISAT, Raja, Hel, Alto, BMTR, Jasa Marga, Ciputra. Jadi, by sekarang itu kita bisa mulai masukin watchlist tuh barang-barang tadi ya. Kenapa? Kalau asumsi kita berinvestasi atau masukin ke semua barang-barang yang di LQ45 atau Kompas 100 ya, let's say semuanya dengan amount yang sama ya. Return dari EISG sama return dari return dari LQ45 sama return dari Kompas 100 sebenarnya lebih besar dari return Kompas 100 nih. Nah, teman-teman bisa lihat Kompas 100 tulisnya apa aja, Google aja biasa. But kalau semuanya kita udah punya list ini, seenggaknya kita udah mengerucut watchlist kita, nggak terlalu banyak ya, atau nggak terlalu spreading kemana-mana. Oke, kita coba analisa dari IISG-nya sendiri. Tadi kita udah bilang ya, kita ngelihat dari IISG kayaknya sih kalau dia turun harusnya nggak salah, nggak aneh juga. Kenapa? Nih, dari sini teman-teman bisa lihat ya. Ini kan resisten terakhir waktu dia jebol resisten itu cuman slightly jebol resistennya, atau kayak barely jebol ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat ya, momentum kenaikannya dia makin lama makin pelan ya, atau makin nggak punya power. Nah, ini sebenarnya kenapa saya lebih ngelihat IISG mungkin cenderung turun. Nah, terus kita bisa lihat lagi dari faktor ekonomi, sebenarnya kita surplus apa defisit ya, kita bisa lihat ya, kalau dari itu tercermin ke USD IDR kita. Nah, USD IDR kita juga sebenarnya cenderung melemah ya teman-teman ya. Nah, ini Bah technical kita bisa lihat di area support resist, terus dari support majornya dia juga nggak bisa lebih kuat ya. Indonesia rupiahnya malah cenderung naik ke atas ya. Nah, tinggal sampai berapa nih level rupiah yang mungkin bisa kejadian ya. 15.877 mungkin kita ambil buffer 15.877 sampai 15.964. Nah, itu mungkin yang lebih harus kita perhatiin. Nah, kenapa kok kita harus perhati ini ya? Beberapa klien kita itu dagang bahan baku yang ngambil dari luar, bahan bakunya pakai US dollar ya, otomatis ini jadi problem dia kalau US dollar itu terlalu kuat, dan akhirnya ya margin dari spread dari forexnya jadi cukup gede sih. Oke, coba ya kita review dulu dari dari stock pick-nya kita. Jadi yang ada di stock pick kita itu ada sekitar 18 sampai 20 stock pick ya, dari ADMR. Oke, nanti kita lihat ya. ADMR itu juga sebenarnya dari stop loss kita kan harusnya di level 1270. Ini stop loss yang kita ambil itu karena major support area yang kita harap cukup kuat. Yang pertama, terus juga masih ada BBNI ya. BBNI itu masih di area-area entry ya. Harusnya kalau kita lihat ya, walaupun tadi indeks dari performance dari banks itu harusnya udah lumayan running jauh ya. Nah, kamu bisa lihat nih dari mana Juli running terus udah berapa persen. Nah, harusnya kalau semuanya suatu saat dia berhenti ya masih masuk akal. Apalagi dari BBNI ini sebenarnya kan ada potensi dia buat double top atau dia pullback lebih dalam, but selama dia masih respect dari dynamic supportnya, mungkin kita bisa asumsi dia cukup kuat naik ke atas. Terus dari ini kita masih ada BBTN yang kemarin sebenarnya udah taking profit ya. Kemarin target kita di 15.10 udah kejadian, ini malah lebih 15.85 setelah bagi dividen segala macam, dia masih cukup kuat ke atas. Terus masih ada Kars yang mungkin masih belum taring kemana-mana. Nah, kita masih ngelihat dari Kars ini di level 90 sampai 95 itu masih good entry area.
Terus masih ada, mungkin menurut saya yang paling menarik adalah salah satunya Dewa. Kita bisa ngeliat nih, setelah break ranging, terus ada potensial dia retest last resistance support area. Nah tuh teman-teman juga masih bisa lihat. Errol juga masih di area support juga, ya memang dia nggak ada perlawanan ya so far ya. Tapi yang menarik adalah waktu dia pullback ini volumenya lebih kecil ya. Jadi saya masih cukup comfortable dari volumenya. Mungkin brand berikutnya juga di area-area sini juga sebenarnya masih oke ya. BRMS juga saya lihat juga area-area sekarang itu masih entry area. Mapa juga masih di area support resistance. Sekalian sambil jawab pertanyaan beberapa ya yang soal BBYB, agro lah segala macam. Nah kalau untuk yang model Digibanks ini juga saya masih ngelihat berpengaruh dengan ini ya, suku bunga ya. Kalau banks suku bunga terlalu tinggi juga nggak gitu bagus ya, sampai suatu level ya mereka punya kredit atau lending itu funding sama lendingnya jadi nggak balance ya. Terus dari BBYB sendiri memang dia belum ini ya teman-teman ya, belum benar-benar reversal yang clear, tapi memang terakhir dari support area ini masih mereka ada respect. Dan kalau harga sekarang ya saya masih cenderung wait and see untuk BBYB. Terus kalau dari agro, somehow chartnya agro tuh lumayan ya, chartnya agro lumayan karena dia udah sign dari reversal. Terus ya juga kita masih mau ngeliat apakah nanti candlenya kecil-kecil atau nggak. Kalau candle kecil-kecil gini sebenarnya nggak begitu yakin ya. Kenapa nih? Ini kita lihat ya, model-model inside bar seperti ini biasanya dia akan turun lagi bawah sebelum dia naik lagi ke atas. But kalaupun kita mau jaga risikonya, saya rasa di 280 ke bawah itu kita bisa coba untuk entry. By technical ya, diskon daripada dia punya fundamentals ya, saya rasa masih belum begitu menarik ya. Terus kayak energy, I think energy lebih menarik ya daripada agronya tadi or BBYB ya. Kenapa? Satu, kalau dari energi ini support area masih di respect, terus potensi reversal. Kalau teman-teman lihat dari kemarin waktu reversal itu juga ada divergent. Jadi kalau di 210 itu mungkin saya masih barusan lihat ini interesting point untuk masuk. Terus kayak MDKA yang tadi sempat kita bahas di LQ45 or Kompas 100 itu juga masih ada ya. MDKA sendiri bergerak masih di ranging yang cukup gede ya. Nah area-area sekarang ya di 2260, 2290 itu ada gap area yang mungkin dia akan fill. Nah harusnya di area-area sekarang itu masih bisa entry juga. Terus kayak Inco lah, Inco juga saya lihat masih lumayan oke ya. Inco dan Antam ya biasanya satu grup. Nah Inco sendiri memang ada potensi dia waktu penurunannya udah mulai pelan ya. Terus juga dia lihat kita bisa lihat yang bisa kejadian ya mungkin akan ranging dulu ya. Kenapa ya, overhang kemarin dari yang main ID-nya udah kelar, harga mereka mau masuk juga berapa udah beres, tinggal kita lihat price action-nya bakal sejalan apa enggak. Oke. BTPS banyak juga ya sebenarnya beberapa pertanyaan ke tempatnya kita. BTPS itu sebenarnya cukup valuasi murah, tapi by technical kita bisa lihat ya ini sebenarnya masih cenderung turun, belum reversal yang clear. Nah ini biasanya saya akan tunggu dulu, masukin watchlist oke, tapi kalau untuk entry harga sekarang menurut saya cukup ini sih cukup gambling juga. BTPS ya masih belum ya menurut saya ya. Maya, nah dari Maya, ini sih barang-barang begini agak susah juga ya. Asa, nah Asa ini kemarin kan dia ada fundamental story-nya, mereka lagi mau fokus ke ini sih, memang mau fokus ke mau fokus ke logistik. Mau fokus ke logistik, tapi kita bisa lihat nih dia udah running dari sini ya. Harusnya kalau ke atas 17%, kalau harga sekarang kita tanya harusnya udah mulai telat sih. Jadi mungkin cari dulu yang lain ya. Cuan itu bergerak dalam channel
Nah, kalau teman-teman lihat ya, pergerakannya dalam sini nih, ada rebound. Anyway, hari ini grup-grupnya Barito atau grup-grupnya Pak Prayogo itu pada rebound semua ya. Nah, kalau kita lihat dia bergerak dalam channel ini, kita bisa assume kalau pas dia running jalan di 5.900, nah mungkin kita bisa ready posisi dulu atau ready slot dulu, tunggu bener-bener sampai dia reversal ya. Tapi yang menarik apa? Kalau dari cuan ini kan memang ada banyak gap area ya, ini belum saya gambar juga. Nah, gap area ini sebenarnya jadi target di masa depan. Nah, tinggal fundamental story-nya apa yang bisa buat dia, atau sebenarnya katalis apa yang buat dia tetap bisa jalan ke atas. Menarik atau ya? So far kalau kita lihat dari technical ini masih downtrend channel, terus juga ya ada divergent juga. Tapi walaupun ada divergent belum tentu dia reversal ya. So far masih minor trend, secondary trendnya ini masih major trendnya masih downtrend. Jadi menurut saya kalau teman-teman yang nggak begitu suka sama spek ya tunggu dulu, kita wait and see dulu untuk cuan ya. Tekim INKP itu juga menarik ya, Tekim INKP. Cuman ya baik lagi nih, tunggu. Oke, ada yang ngelihat ini sebagai, ada yang ngelihat ini sebagai ini ya rising wedge. Nah, ini biasanya pattern yang bisa reversal. Terus juga dia daerah-daerah resisten ya, teman-teman bisa lihat juga. Nah, ini dekat-dekat resisten seperti ini sebenarnya bukan posisi yang menguntungkan untuk kita masuk ya. Terus atau kita assume dia bergerak atau break dari resistennya, apalagi ini udah bulan-bulan yang Q1 udah mau kelar. Nah, belum lagi bulan-bulan puasa biasanya market lumayan sepi ya. Terus kita libur panjang juga bakal banyak di April. Nah, ini biasanya marketnya juga cenderung raise cash atau market tuh cenderung pegang cash lah. Just in case ada apa-apa waktu liburan, nah, mereka nggak kena imbas. Oh, siapa tahu duitnya dibuat untuk liburan dulu ya. Oke, lainnya ada kayak Jcon, ya kita bisa lihat Jconnya belum begitu menarik sih. Kita apalagi barang-barang begini yang shadownya banyak di atas, nah biasanya saya skip sih. Jawa ini juga nggak begitu menarik. Terus BRPT tadi rebound ya, kayak kita bilang di awal, barang-barangnya Pak Prayogo tadi pada jalan, pada rebound. Dan di reboundnya di area-area support ya harusnya masih boleh dikonsider ya. Terus ULTJ ini sebenarnya kita bisa manfaatin ranging areanya sih teman-teman ya. Kalau mau masuk think di area-area di bawah sini itu untuk jaga risknya juga nggak gitu besar ya. Kita manfaatin rangingnya aja 7%, tapi ya berarti 3% lawan 7% lah, 1/2 ya. Nah itu mungkin juga boleh dilihat. BBRI itu hari ini di Team Ideas ada update ya, teman-teman coba lihat nanti. Nah, BBRI ini menarik, kenapa? Satu, kita bisa lihat dari gap area, dia bisa kalau fill ini kan gampang banget ya, 6.400. Jadi, kalau misalnya kita masuk harga-harga sekarang sampai closing gap ya kurang lebih ada 2%. Jadi, kalau teman-teman yang mau ngambil pendek ya, saya rasa kalau untuk BBRI masih menarik. Kalau ada turun-turun ya masuk aja sampai 6.400. Kalau mau main short term trading ya mungkin masih bisa. Nah, Cevin gimana? Cevin terus PNLF, PNBN pada jalan hari ini ya. Menurut saya kalau ini momentumnya kita ngacanya dari sini nih. Cevin last resistance di area sini. Ya, apakah bakal jadi resisten yang di sini kuat? Otomatis ya kita nggak pernah tahu. Kalau mau masuk sekarang saya takutnya lumayan tinggi ya. Unless dia turun 505, 15 atau 520 itu mungkin masih bisa dilihat. Tins masih sama ya, karena kemarin ada salah satu program dari yang ini ya, calon pemerintah atau presiden yang baru itu merantas dari illegal mining ya, salah satunya di Timah ya. Makanya dia sempat naik kencang, tapi balik lagi ya,
karena saya lebih khawatir kalau pas market lagi udah mau libur terus dia running lebih jauh, itu kayaknya agak susah. Jadi mungkin menurut saya masih wait and see dulu. MPMS di resist, yes, MPMS di dekat-dekat resist, ada gap area di sini sampai 11.05. Kalau mau marketing boleh aja, tapi MPMX dan Bevin ya, ini biasanya cenderung agak pelan geraknya. Good atau enggak? Ya menurut saya kalau berdasarkan data yang tadi ya. Oke, wait. Berdasarkan data yang tadi sempat kita share ya. Nah, ini kan dia returnnya selama 5 tahun on average 19%, ini 21% di bulan April. Jadi ya let's see kalau semuanya bulan ini ya bisa ngulang return segitu ya. Otomatis kalau semuanya ada pullback, kalau kita percaya sama statistik yang tadi ya harusnya jadi menarik ya. Apalagi biasanya MPMS ini bisa kasih dividen lumayan gede ya. Oke, gimana dengan Breeze? Oke, Breeze kita bisa lihat ya pullback 2540 itu mungkin boleh coba masuk sih di Breeze. Akra ini oil atau properti. Nah, jadi dia ini sektornya ada oilnya, ada propertinya. Nah, terus teman-teman juga lihat ya, by technical entry area di 1695. Kalau dekat-dekat situ kita bisa coba entry dengan harapan rally sampai 1900. Nah, sentimennya apa? Nah, sentimennya sebenarnya salah satunya karena ini ya konflik Timur Tengah itu juga belum selesai. Terus kita masih ngelihat itu salah satu yang tadi ya paling baru tuh serangan rudalnya yang di antara Rusia ya sama ini ya Ukraine ya. Itu akan buat situasi politik ya itu jadi lebih tegang dan impactnya ke oils ya. Nah itu mungkin teman-teman kalau mau lihat ya yang berkaitan sama oils ya kayak salah satunya Akra, terus Wintermar mungkin ya, yang oil related ini bisa dapat sentimen positif terus, atau mungkin yang lebih liar model-model kayak Leat gitu ya. Nah itu mungkin teman-teman bisa lihat ya. Nah ini udah pada jalan juga ya. Nah ini mungkin jalannya kalau lagi jalannya lebih kenceng. MBMA by technical menurut saya nggak begitu menarik sih, masih di sini dan dia drop itu kenceng banget, nggak ada perlawanan sama sekali. Tunggu aja sampai dia punya selling pressure lebih pelan. So untuk sekarang saya bilang masih nunggu ya. Nah ini yang Abdullah tanya lebih menarik sebenarnya dari MAPI ya. I think MAPI harga-harga sekarang itu sebenarnya harga-harga untuk collect ya. Terus juga risknya kecil ya, nggak sampai 5% ya, sekitar 4%, harusnya menarik sih untuk dari MAPI-nya. Terus MTEL, nah ini masih relate sama telco-telcoan ya. Ini juga sama nih, masih downtrend ya. Nah, ini nggak menarik masih ya. NCKL juga menurut saya masih belum begitu menarik sih. Ranging kalau mau ngambil pas dekat-dekat support ya oke. Unik nih bagus nih tapi udah naik. Unik udah naik ya, jadi kalau mau masuk sekarang mungkin agak tinggi. Terus juga kalau dari Maha hari ini lagi pullback lebih dalam. I think kalau Maha pas pullback lebih dalam di sekitar berapa 178, nah itu mungkin teman-teman boleh collect juga. Terus apa lagi nih, Mayora. Oh iya, ngomong-ngomong soal Mayora, Rals ini biasanya satu grup nih. Mayora udah jalan bos, kalau masuk sekarang tinggi dong. Terus kalau kayak Rals itu juga yang belum jalan ya, tapi ya ini juga nggak ideal sih. MAPI biasanya sama MAPA ya. Nah ini MAPAnya juga masih belum kemana-mana. Nah ini mungkin boleh consider sih. Era tadi saya lihat juga lumayan ya, untuk area sekarang ya udah mulai ranging, mulai ngebase. Nah itu mungkin boleh dilihat sih. Telkom bye-bye ya, Telkom termasuk yang zong hari ini paling banyak ya, kurang lebih berapa nih LQ45, cuman dia yang paling dalam 4,36%. Terus setelah itu ya dia tapi gini, untuk Telkom ini menariknya dia lumayan rajin sih bagi dividen. Jadi kalau teman-teman yang suka dividen play ya mungkin Telkom boleh dikonsider. Apa aja yang hari ini masuk ya, yang saya lihat masih menarik itu kayak Excel, BRMS, MDKA, MIDI, VKTR yang kemarin naik kencang, terus tahu-tahu sekarang pullback lumayan dalam. Nah itu mungkin teman-teman kalau pas ada slowing down dari atau selling pressure mulai kurang, nah ini mungkin masuk. Tapi kalau saya mau spek ya, I think 140 ini harga-harga untuk spek ya.
siapa tahu jalan ya. Nah, S Hardware juga teman-teman bisa lihat tuh, S Hardware kalau dia pas pullback ya, harga sekarang mungkin belum begitu menarik karena belum pullback, but kalau dia pullback sekitar 860 870 ke bawah itu mungkin boleh di consider. MIDI juga tuh, MIDI hari ini ada report baru dari timnya kita, tim research kita. Nah, teman-teman boleh coba akses. BDMN juga, tapi BDMN ini pelan nih, BDMN ya. I think kalau harga-harga sekarang sih udah mulai pelan ya. Jadi nggak jadi deh kalau BDMN ya. Terus kayak BRIS tadi udah tanya, BBCA itu juga mungkin pullback lumayan. Nah, harga-harga sekarang sih ini udah tutup gap anyway. Ya kalau pas dia dapat 4% ya I think boleh taking profit juga ya. Nah, apalagi yang menarik? Ini salah satu sektor yang menurut saya, satu emiten yang cukup menarik harusnya secara price action ya. Dia udah mulai ranging ya, pullbacknya dengan volume yang lebih rendah. Harga-harga sekarang harga ranging juga bisa di consider. Terus apalagi nih, Bird. Oke. Ini udah lama sih saya nggak lihat Bird ya. Bird. Bluebird. Bluebird, ini lumayan oke nih, udah lumayan oke. Tapi tunggu dulu deh, wait and see, lihat 1 minggu 2 minggu depan. Terus PGO tuh masih ranging. Saya sih nggak berapa suka saham yang rangingnya besar banget. Terus habis gitu udah mulai kayak gini ya. Terus yang lebih nggak suka tuh karena ini nih ada selling pressure lumayan gede ya. Harusnya sellernya udah mulai habis. Bisa aja sih mulai spek-spek sekarang, tapi batasin risknya mungkin di 1170 kita bisa kurangin dulu. Humi ini juga saya pernah dapat ini nih, pernah dapat diajakin beli ya. I think 89 ke bawah itu mungkin bisa coba untuk masuk ya. Tapi ingat ya, barang-barang begini nih volatile, terus juga teman-teman harus ingat barang-barang begini ini nggak semua orang itu size-nya bisa masuk, jadi mungkin jaga aja risikonya. MCAP, sorry ya, ini sih menarik sih, IPO baru ya. Ada berapa IPO yang baru, MCAP lah, VC itu juga lumayan oke ya, udah running lagi ya. Terus kayak ada satu lagi apa ya kemarin kalau salah, Koka ya tahun lalu ya. Itu juga secara valuasi masih murah, tapi ya technical ya nggak segitu ideal. Terus kayak apalagi barang-barang lainnya, Adaro juga sebenarnya secara fundamentals itu cukup menarik. Dia di bawah ada gap kecil ya, 1, 2, 3 gap ya. Kalau pas lagi pullback ya area-area situ berapa 2550 ya, mungkin boleh consider untuk masuk. Akra tadi udah dibahas. Terus Antam besok terbang, oke. Amin kalau memang punya. Antam bukan saya nggak suka Antam, tapi saya harusnya udah taking profit di area sekarang nih 1705. Ini gambar dari kapan hari. Mungkin model-model kayak Arko ini menurut saya masih menarik nih. Arko harga-harga sekarang ya berapa, 980 1030 Arko-nya. Terus Kin juga sebenarnya masih menarik. Harga-harga sekarang kalau mau naik ya mungkin siapa tahu ya masih bisa jalan, but risknya juga nggak begitu besar. GJTL kita ada call, but kita udah sempat taking profit ya, harusnya di 1255 ini udah taking profit, jadi kita masih mau lihat price action berikutnya gimana. Terus apalagi ya yang kita lihat menariknya, mungkin Raja. Nah ini juga saya lihat juga masih menarik ya, harga 1230 1280. Jadi yang saya lihat so far sih belum banyak stock pick baru ya. So far kita masih lihat atau kita maintain stock pick kita yang ada. Cuman tinggal kita punya strategi sih. Saya masih ngelihat mid to small cap ini di bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu masih bisa perform. Jadi kalau semuanya kayak apa fokusnya ya, saya lebih fokus ke ini ya, mid to small cap seenggaknya sampai bulan Juli ke depan, sampai Oktober ya. Apalagi ya yang menarik ya, coba kita lihat dari listnya ini.
Oke, coba lihat ya yang hari ini BRPT itu lumayan rebound, keras itu udah lumayan tinggi, ISSP juga hampir sama, Avia dia itu ranging, CMNT. Nah ini bagus nih chartnya nih CMNT, tapi lumayan lama ya. Doit, yes Doit itu juga lumayan oke, saya lumayan suka juga, but saya nggak mau masuk harga sekarang. AMNN aman ya, aman. Oke, Aman Mineral juga chartnya rapi ya, sampai sama kayak tadi. Ini juga sebenarnya model-model yang ideal. Terus kayak kita lihat UNTR itu juga harusnya udah mulai taking profit ya. But kalau dia pullback di berapa 24.200 mungkin 24.000, nah mungkin masih bisa consider. Terus kayak apa nih, Akro ya. Makin aneh aja nih. Ya, not bad sih, not bad. Barang-barang IPO ya. Terus apalagi ya kita lihat, nah salah satu yang PANI ya, PANI BSD itu dapat sentimen ya karena masuk proyek nasional dari sejak si Pak Erlangga Hartarto umumkan ya, PANI sama BSD. Nah ini mungkin bedanya apa? Dua-duanya dapat sentimen, but PANI-nya overall juga masih uptrend ya, cukup rapi. Kalau BSDE-nya sebenarnya rapi juga, tapi masih rapi ke bawah sih. Nah ini sebenarnya teman-teman tinggal pilih aja. Saya akan lebih prefer ke PANI-nya secara teknikal daripada BSDE. Sumarekon juga kita ada report baru. Nah teman-teman juga bisa lihat ya. Saya belum baca juga ya. Terus TIN saya sudah bahas. Mutu ini udah lama nih nggak dilihat nih. Mutu. Oke, waduh, udah sampai di sini ya. Ya kalau Mutu sih masih ya, kita lihat ya, volumenya hilang-hilang nih, chartnya jadi jelek banget ya dibanding waktu pertama kali dia kemarin lumayan bagus ya. Sekarang sih saya masih tunggu wait and see dulu. Apalagi ya kita lihat ya. Oke. Dari sektor properti ini masih ada APLN lah, Pakuwon ya. Kalau Pakuwon mungkin lebih ke fundamental recurring income-nya dia. Terus dari telco-telcoan ya. Tadi sempat saya mention untuk Excel ya. Terus juga salah satu yang perform di bulan April itu di list Kompas 100 itu ya ISAT ya. Berapa dia punya return? Bentar saya lihat dulu. Return dari ISAT itu sempat di berapa? 13-16%. Nah ini mungkin boleh dikonsider juga kalau pas ada pullback ya. ISAT, terus ada semen-semenan ini nggak begitu menarik. Jasa Marga masih ada sih di kita punya stock pick, but kita pikir untuk mau taking profit dulu karena waktu dia coba buat higher high juga nggak begitu legit. Jadi mungkin kita akan exit besok ya, atau taking profit besok. Setelah masuk di berapa kemarin ya Jasa Marga itu kita masuk di ini 550, nggak gitu banyak ya, tapi ya anyway nggak ada salahnya untuk taking profit. Dari media mungkin kayak film itu masih oke. Terus banyak SMA itu juga kita masih lihat ranging. Nah ini mungkin bisa sih kalau TikTok 7%. Banyak yang FOMO farmasi. Waduh, kalau farmasi sih ini ya kemarin setelah naik banyak terus dia turun banyak hari ini ya. Medsi. Ya ini masih kalau kita mau kaitin sama oil related ya, tapi saya lebih suka kalau dia di 1330, 1360 pas pullback di sana barusan masuk daripada harga sekarang. Apalagi kita lihat ya manufaktur ya kayak Sliss, wah ini sih naik 33%. Apalagi ya Cars tadi udah, MPMX tadi udah, terus SRAJ ini naik terus gak ada berhentinya. KLBF oke. Kita coba lihat sektor ini ya, sektor healthcare turun hari ini, ini PIVA, ini DGNS, Prim, KF, Care. Nah ini model-model yang naik satu hari tapi turunnya nggak habis ya gitu ya. Terus apalagi AHAP tadi udah bahas tuh, AHAP, Soci ya ini masih ya begitu menarik. LP udah jalan, SMDR. Nah ini highs nih, tapi udah tinggal dikit sih.
TPMA itu ya sempat kena cut loss tapi ya naik lagi. WH ya masih belum begitu banyak ya, 10% sih tapi naik ke atas harusnya. Terus ACST ya overall masih nggak begitu banyak yang menarik ya teman-teman ya. Jadi saya lebih ya VKTR tadi udah bahas juga. Saya lebih prefer untuk tunggu marketnya lebih stable atau pas tunggu setelah lebaran. Biasanya ada lag sekitar 1-2 minggu ya sampai market benar-benar balik. Ini bulan ini tinggal 4 hari lagi perdagangan, terus 1, 2, 3 habis itu libur ya. Nah ini mungkin teman-teman harus aware juga kalau kita udah mau liburan. Nice, wah ini hebat juga sih. Berapa banyak nih yang naik? Dari sini, 20%. Oke. Nah, kadang-kadang kita ngelihat, wah tahu gitu beli di sini. Nah, mungkin teman-teman jangan lupa beli seperti ini. Biasanya lot saya juga nggak bisa banyak tuh. Biasanya cuma berapa lot doang ya. Oke, apalagi nih. PDPP ini juga model-model begini nih. Teknikalnya sih oke, tapi ya mungkin size-nya nggak bisa besar. Terus apalagi ya? Budi, ini sih kenceng sih udah. Wismilak gimana? Masih di sini doang. HMSP ya mungkin kayak kita, saya lumayan suka ya ke HMSP, gudang garam gini. Tapi mungkin pergerakannya agak pelan gitu. Kalau yang retail tadi ada MIDI, S Hardware itu mungkin bisa lihat ya. AMRT kemarin udah taking profit. Era itu mungkin juga masih bisa dilihat. Era. Terus apalagi yang hari ini pada jalan yang model kayak Panin Life, PNBN lah, Cevin lah, itu juga ini ya. Nah banking sih saya kan coba untuk taking profit ya Sun, karena marketnya udah mulai tinggi juga sih. Oke, kita lihat apa lagi. NISP, NISP sampai 1445 juga akhirnya. Nih yang Panin Life ya, yang model panin related ya, PNBS ya ini panin sekuritas juga, DSNG. Oh ya CPO ini juga menarik, DSNG ya, yang lainnya nggak begitu menarik. Doit, MDKA tadi udah, ABMM, Adaro tadi juga sudah bahas, ADMR juga tadi udah bahas. BRMS itu juga udah dibahas. Pani udah. So overall lumayan banyak ya udah ke cover ya teman-teman ya. Pas marketnya lagi nggak begitu enak juga ya. ESA harusnya sih udah taking profit ya. Kalau untuk ESA harga sekarang sih saya nggak mau masuk juga ya. Apalagi ya AALI ini mah CPO ya. Ini juga lumayan tinggi. Nah ini saya nggak begitu suka kalau model begini. Terus ASA tadi udah jalan, ASLC ya sudah di resisten juga. Apalagi ini cuan hari ini jalan ya, berapanya sampai ke upper channelnya. Apalagi Agi mungkin ya belum dilihat. Nah ini bisa sih manfaatin ranging. Ini sama kayak kalau kita lihat tadi yang SMA ya. Nah Indi itu juga boleh tuh. Hari ini kalau kita lihat Indi juga belum kemana-mana kayaknya. Oke ya Indi masih oke lah. Nah Indi ini yang menarik apa sih? Indi ini kita bisa lihat nih ya. Gap area dia kan 1170 sampai 1810 ya. Kalau teman-teman pas mau masuk sini ya, let's say masuk harga sekarang aja ya sampai 1810 ya, mungkin teman-teman bisa hitung berapa banyak potensi dia ini. Tapi coba kita oke INDF deh. INDF ya, INDF hampir sama kayak Dewa ya. INDF PGO tadi udah bahas. Oke. Nah, mungkin kita summary ini deh. Kalau dari apa yang saya lihat ya model kayak tadi yang masih menarik menurut saya salah satunya AHAP ya itu harusnya entry sekarang.
Terus MDKA tadi ranging area kita bisa manfaatin. Terus abis gitu ada Dewa. Dari Dewanya tadi di area-area sekarang ya kurang lebih 58 sampai 60 itu mungkin masih bisa dilihat. Oh ya, harta coba kita lihat ya, harta. Lumayan tinggi ya harta ya. Oh, saya lupa lihat ini gold, XAU, USD. Marketnya udah pada ini ya, running ya. Kemana ya? Oh, ini udah bentar lagi nggak kuat naik nih harusnya model-model seperti ini ya. Lebih rame apa? Lebih rame kripto. Apa kita bahas kripto aja kali ya? Astra juga ya masih ranging ya. Tapi ini good sih, good ranging. Jadi kalau menurut saya pas lagi turun di area-area 5.200 ke bawah itu mungkin bisa di consider sih. LP. Oke. Nah, untuk sektor apa ya hari ini? Kalau sektoral yang paling banyak itu transportasi menurun paling banyak, finance yaitu multi finance, basic industry ya marketnya agak mix ya kayaknya ya. GGRM tadi udah dibahas. Oke, kayaknya marketnya nggak begitu banyak update ya teman-teman ya. So far kita menurut saya sih harusnya sih kita udah mulai raise cash ya untuk antisipasi market di bulan April ini nggak begitu bagus atau sebenarnya lebih slowing down, apalagi liburan juga banyak. Jadi kalau semuanya kita raise cash pas waktu marketnya lagi drop banget, kita masih punya peluru untuk ngambil pas atau nyerokin bareng lagi di bawah. Oke, jadi mungkin itu aja update untuk hari ini, hari Senin ya. Nggak begitu ramai juga marketnya. Kita lihat ya besok mungkin ada sesinya Jogi sama Billy, Rabu ada Glenn dan seterusnya. Nah, nanti kita ketemu lagi next week ya teman-teman ya. Oke, thank you buat semuanya yang sampai jam sekarang masih dengerin. Kita ketemu lagi next week. Oke, thank you malam, good luck buat besok.